Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, mengenai, tugas ujian akhir semester dengan judul penelitian analisis data media sosial untuk sentimen analisis menggunakan NLP. Untuk latar belakangnya, dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi sumber informasi yang dinamis dengan mencerminkan opini publik terhadap berbagai isu sosial, politik, ekonomi, hingga produk komersial. Data yang dihasilkan setiap detik oleh pengguna di platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya dapat menjadi aset berharga apabila dianalisis dengan metode yang tepat. Salah satunya adalah sentiment analysis berbasis Natural Language Processing atau NLP. Sentimen analisis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan opini sebagai positif, negatif, atau netral berdasarkan teks yang dipublikasikan secara daring. Dengan semakin meningkatnya volume data teks dari media sosial, dibutuhkan pendekatan otomatis yang cerdas untuk mengekstrak makna dari teks tidak terstruktur tersebut. Teknologi NLP memungkinkan sistem untuk memproses bahasa alami manusia dan memberikan pemahaman konstekstual terhadap emosi atau sentimen yang terkandung. Untuk permasalahannya, ditemukan permasalahan utamanya dalam sentimen analisis dari media sosial adalah bagaimana mengekstrak informasi opini dari data teks yang kompleks, informal, dan sangat bervariasi. Untuk bahasa yang digunakan di media sosial sering sekali menggunakan bahasa slang, emotikon, struktur kalimat yang tidak baku yang menyulitkan pemrosesan oleh mesin. Selain itu, model analisis sentimen konvensional kurang mampu menangkap konteks emosional dan ambiguitas dalam bahasa alami. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan metode sentimen analisis berbasis NLP terhadap data media sosial, misalnya Twitter. Gunanya yang pertama untuk mengklasifikasikan opini masyarakat ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Yang kedua, menguji efektivitas metode NLP terkini dalam memahami konteks bahasa alami yang tidak terstruktur. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menyediakan insight yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis oleh organisasi atau instansi terkait. Selanjutnya untuk literatur review dibutuhkan 5 makalah yang bersumber internasional. Yang pertama ada dari Medat et al. Tahun 2014. Makalah tersebut menyajikan tinjauan menyeluruh tentang algoritma sentimen analisis dan aplikasinya. Mereka membandingkan pendekatan berbasis kamus, machine learning, dan hybrid, serta menyimpulkan bahwa NLP memainkan peran sentral dalam akurasi klasifikasi opini. Yang kedua, dari makalah Cambria et al. Tahun 2013, memperkenalkan pendekatan semantic computing untuk meningkatkan pemahaman semantik dalam analisis opini. Mereka menekankan pentingnya affective computing dalam NLP untuk menangkap nuansa emosional yang tidak dapat ditangkap oleh metode statistik biasa. Selanjutnya untuk yang ketiga ada makalah dari Agarwal et al. Tahun 2011. Dalam makalah tersebut berisikan tentang pengembangan pendekatan trig kernel based yang mempertimbangkan struktur sintaksis kalimat dari Twitter untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen. Kemudian yang keempat ada makalah dari Zhang et al. Tahun 2018.
yang mengkaji efektivitas deep learning seperti LSTM dan CNN untuk sentimen analis dan menemukan bahwa model-model ini mampu menangkap fitur kontekstual dengan lebih baik dibanding metode klasik. Selanjutnya yang terakhir ada dari Agarwal. Untuk yang kelima ada makalah dari Yuan et al. Tahun 2020, yaitu mengevaluasi performa transformer based model seperti BERT dalam tugas analisis sentimen dan menunjukkan keunggulannya dalam memahami konteks dan makna yang tersembunyi. Selanjutnya untuk cara kerja sistem, sistem yang dikembangkan akan terdiri dari beberapa tahapan utama. Untuk yang pertama itu data collection dengan mengambil data menggunakan Twitter API berdasarkan keyword atau topik tertentu. Yang kedua, pre-processing yaitu meliputi pembersihan teks atau cleaning, tokenisasi, normalisasi, dan stop word removal. Yang ketiga, feature extraction menggunakan representasi teks seperti TF, IDF, atau word embedding, misalnya word to fact atau ERT. Selanjutnya, sentiment classification menggunakan algoritma seperti SVM, LSTM, atau fine-tuned BERT untuk mengklasifikasikan opini. Selanjutnya, evaluation yaitu mengukur performa model dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score 56. Selanjutnya yaitu keunggulan dari metode yang diusulkan. Untuk keunggulan utamanya yaitu untuk dari pendekatan ini terletak pada penggunaan model NLP yang berbasis deep learning atau transformer seperti BERT yang telah terbukti memiliki pemahaman semantik yang superior. Berbeda dari pendekatan berbasis kamus atau pembelajaran tradisional, BERT mampu memahami konteks kata dalam kalimat secara dinamis dan memperhatikan struktur kata kalimat secara mendalam. Ini sangat penting dalam konteks bahasa Indonesia, media sosial yang sangat penuh ambiguitas. Selanjutnya, untuk outcome atau capaian yang diharapkan, yang pertama dalam penelitian ini hasil yang diharapkan yaitu yang pertama agar model klasifikasi sentimen yang mampu mengidentifikasi opini masyarakat secara akurat. Maksudnya contohnya adalah agar pendekatan analisis terhadap teks dari media sosial dapat menangkap nuansa ekspresi, emosi, dan perspektif publik secara komprehensif. Atau agar integritas teknik pemrosesan bahasa alami NLP untuk meningkatkan akurasi klasifikasi, terutama pada teks informal yang biasa digunakan di media sosial. Selanjutnya, yang kedua, dashboard atau visualisasi yang menunjukkan tren sentimen secara real time. Tujuan tersebut antara lain yang pertama, agar perancangan sistem visualisasi data mampu menyajikan tren sentimen secara real time dengan historis melalui dashboard interaktif. Kemudian penyediaan fitur analisis berbasis waktu, kata kunci atau sumber media sosial tertentu untuk mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kontribusi ilmiah dalam membentuk kajian empiris tentang efektivitas model NLP dalam domain analisis media sosial. Dalam penelitian tersebut, harapannya untuk penyediaan bukti empiris mengenai efektivitas metode analisis dapat memahami opini masyarakat secara kuantitatif dan juga kualitatif. Kemudian untuk yang kedua, pembangunan dasar ilmiah bagi kajian sejenis dalam bidang data mining, analisis sosial, dan pengembangan teknologi berbasis AI.
Selanjutnya, bisa juga dalam penyusunan laporan dan publikasi ilmiahnya untuk memperkaya literatur terkait pemanfaatan data media sosial dalam studi sosial dan kebijakan publik. Dan yang keempat, yaitu rekomendasi bagi perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya dalam membaca persepsi publik secara objektif dari media sosial. Yang dimaksud dari outcome yang diharapkan tersebut yaitu untuk penyajian analisisnya secara mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu sebagai dasar perumusan kebijakan atau strategi komunikasi. Selanjutnya, terdapat beberapa referensi yang saya gunakan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dalam rangkaian kalimat yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih.